Lingkungan pemasaran Starbucks atau marketing environment Starbucks dapat dilihat dari 3 sisi. Yang pertama, strategi pemasaran. Strategi pemasaran Starbucks berbasis segmenting merupakan strategi yang didasarkan pada analisa yang kuat terhadap kondisi segmentasi target konsumen yang ditetapkan. Yang kedua, ada faktor lingkungan makro. Faktor ekonomi membuat para pemasar harus memberikan perhatian khusus pada kecenderungan utama dalam pendapatan dan pada pola pengeluaran konsumen. Faktor sosial budaya yang memperhatikan keinginan masyarakat akan hal yang baru serta mayoritas masyarakat Indonesia adalah Islam dan sangat peka terhadap kehalalan produk. Yang ketiga, skenario perencanaan. Kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan ini adalah cita rasa produk yang baik, servis yang baik, serta kualitas yang baik. Kelemahan dari produk ini adalah harga yang dipasang tinggi serta banyaknya pesaing serupa. Kami akan membahas STP pada perusahaan Starbucks. Yang pertama ada segmentation. Segmentation merupakan proses membagi pasar menjadi beberapa kelompok. Tujuannya untuk memperoleh bagian mana yang memiliki karakter sesuai dengan perusahaan. Secara geografis, Starbucks membuka cabang di kota-kota besar. Hal itu dilakukan agar bisa mencapai target konsumen yang diinginkan. Secara demografis, Starbucks memiliki target usia 22-60 tahun karena orang pada usia tersebut cocok dengan fasilitas yang ditawarkan oleh Starbucks. Secara psikografis, Starbucks memiliki relation yang baik serta produk yang ditawarkan juga bervariasi, rasa yang tidak biasa dijumpai di toko kopi lain, sehingga konsumen ingin kembali lagi untuk membeli produk mereka. Target market Starbucks. Apa sih yang menjadi target sebuah Starbucks? Jadi pertama-tama Starbucks sendiri menargetkan ingin menjadi tempat ketiga bagi konsumen setelah rumah dan tempat kerja mereka. Karena Starbucks adalah mereka yang berada di level kelas menengah ke atas di mana meminum kopi bukan hanya sebuah tempat untuk memenuhi kebutuhan saja, melainkan untuk tempat mengobrol dengan pacar ataupun teman. Dan Starbucks ini tentunya menargetkan konsumen yang bisa diterima semua kalangan, baik dewasa, remaja maupun anak-anak. Jadi dalam hal ini, Starbucks tidak hanya mementingkan kualitas minumnya saja, tetapi juga bagaimana mereka menciptakan sebuah zona kenyamanan bagi para pelanggan mereka yang ingin melepaskan diri dari situasi yang mungkin kurang penat dan lain-lain. Jika itu sudah diteruskan oleh setiap konsumen, maka itu menjadi kesenangan dan keuntungan sendiri bagi Starbucks. Kemudian yang ketiga yaitu positioning dari Starbucks, yaitu Starbucks menekankan kepada pelanggannya melalui positioning tersebut bahwa pelanggan dapat menikmati pengalaman luar biasa dan lebih dari sekedar kopi. Starbucks juga memberikan produk kopi asli. Produk utama Starbucks yaitu kopinya, tetapi Starbucks juga menyediakan tea, pastries, blended beverage, dan merchandise. Starbucks juga menyediakan beberapa produk tambahan seperti susu soya atau susu tanpa lemak sesuai dengan permintaan customer. Starbucks juga melakukan inovasi dan modifikasi berkelanjutan terhadap setiap produknya. Starbucks menggunakan strategi harga premium dengan menetapkan harga produknya lebih mahal dari harga pasar. Strategi ini membentuk citra Starbucks menjadi brand kelas atas dan untuk mempertahankan citra merek premiumnya. Starbucks memiliki 3 tempat yang digunakan untuk menjangkau pelanggannya. Yang pertama, kedai kopi atau dine-in. Starbucks telah membuka gerai dengan berbagai cabang di setiap kota, terutama kota-kota besar. Starbucks memanfaatkan desain interior dengan baik untuk menciptakan rasa nyaman dan tenang. Yang kedua adalah aplikasi seluler seperti pada aplikasi ojek online yang menyediakan layanan pesan antar online makanan. Yang ketiga adalah retailer. Starbucks membuat inovasi berupa kopi kemasan botol yang dijual di beberapa supermarket. Strategi rutin yang dilakukan Starbucks adalah dengan menciptakan variasi menu produk pada event tertentu dan menu musiman. Starbucks juga sering memberikan diskon dan salah satu eventnya adalah Tumbler Day dengan memberikan diskon sebesar 50% untuk setiap pembelian minuman pada tanggal 22. Apakah marketing mix Starbucks sudah cocok dengan kebutuhan pasar? Di dalam dunia pemasaran, pasti terdapat demand atau permintaan dari pasar. Jika terdapat demand tersebut, maka akan terjadi transaksi antara konsumen dan penjual. Dengan adanya permintaan ini, berarti ada sebuah kebutuhan yang diinginkan oleh para konsumen. Dengan terjadinya transaksi antara penjual dan konsumen, berarti ada kebutuhan pasar yang terpenuhi. Marketing mix yang diterapkan oleh Starbucks sudah cocok dengan kebutuhan pasar karena Starbucks selalu memberikan kualitas yang terbaik untuk produknya.
Selain memberikan kualitas yang terbaik, Starbucks juga selalu berinovasi terhadap produk-produknya dengan mengikuti tren yang sedang diminati oleh orang-orang. Dengan selalu berinovasi, Starbucks dapat memenuhi kebutuhan pasar dan dapat menjangkau konsumen yang lebih banyak dan pasar food and beverage yang lebih luas. Tipe marketing mix adalah yang pertama, mendeteksi sarana komunikasi yang efektif dan memangkas biaya yang komunikasi yang kurang efektif. Yang kedua, sarana promosi harus baik dan tepat dan diimbangi oleh pesan promosi yang juga kuat. Yang ketiga, strategi positioning untuk membangun loyalitas konsumen, di mana misalnya pemasaran Starbucks drive-thru yang memudahkan para konsumen untuk mendapatkan secangkir kopi tanpa harus turun dari kendaraan mereka. Lalu juga gerai Starbucks membuka hingga 24 jam non-stop untuk memenuhi kebutuhan para konsumennya. Yang keempat, merancang strategi promosi, contoh promosi di sosial media, di YouTube, di Instagram, dan melalui influencer. Yang kelima, menciptakan variasi produk yang kualitasnya benar-benar terjaga, yaitu menanamkan brand image yang cukup kuat melalui logo perusahaan yang digunakan, serta menggunakan produk promosi merchandise untuk memperkuat citra perusahaan yang mereka bangun. Yang keenam, kualitas produk memakai brand premium. Jadi, marketing ini sangat berguna untuk meningkatkan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi-strategi khusus untuk menjalankan kegiatan marketing dan memastikan bahwa perusahaan mendapatkan laba sesuai dengan yang diharapkan.